Halo guys, masih bingung mau beli HP yang mana tapi gak ada duitnya? Tenang aja, di sini gak ada solusinya. Film ini bercerita tentang nasib malang seorang wanita yang tidak punya ongkos saat bepergian, tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya menginginkan serabinya saja. Inilah alur cerita filmnya. Terlihat seorang wanita muda yang bernama Lynette terlunta-lunta di sebuah pelabuhan bersama dengan bayinya. Karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket, dia diam-diam menyelinap ke kapal itu. Lynette seperti orang kebingungan saat berada di kapal itu. Saat petugas memeriksa tiket penumpang, Lynette tidak bisa menunjukkan tiketnya. Singkat cerita, Lynette sudah sampai di pelabuhan Manila. Dia ingin melanjutkan perjalanan ke Nueva Segovia. Karena bingung, dia bertanya kepada seseorang di sana. Ternyata dia harus naik taksi ke terminal, kemudian naik bus untuk bisa ke Nueva Segovia. Tapi dia tidak punya uang sama sekali. Dia melihat dompet seorang ibu-ibu yang terjatuh, kemudian dia mengambil dompet itu dan memberikan kepada pemiliknya. Ibu itu berterima kasih kepada Lynette. Kemudian Lynette memohon untuk ikut naik taksi bersama ibu itu agar sampai ke terminal. Setelah sampai terminal, ibu itu memberikan sedikit uang kepada Lynette dan berpesan agar berhati-hati. Lynette melanjutkan perjalanan dengan menumpang bus jurusan Nueva Segovia. Dia didekati dua orang preman yang mencoba menggodanya. Beruntung datang seorang pria yang bernama Rod dengan membawa senjata api, sehingga dua preman itu langsung pergi ketakutan. Saat penumpang sudah penuh, kondektur bus meminta semua penumpang untuk menyiapkan uang untuk membayar tiketnya. Lynette tampak cemas karena tidak mempunyai uang untuk membayar tiket. Dia meminta tolong kepada Rod dan mengira Rod adalah seorang polisi karena membawa pistol. Rod kemudian menjelaskan kalau itu adalah senjata mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti preman tadi. Lynette meminta tambahan uang kepada Rod untuk membayar tiket bus, karena uang yang ia miliki saat ini kurang untuk membeli tiket. Rod pun akhirnya membayarkan tiket untuk Lynette. Mereka mulai berkenalan, dan Lynette bercerita kalau badai topan sudah menghancurkan rumahnya. Dia ingin pergi ke Nueva Segovia untuk mencari suaminya yang bekerja di sana. Rod penasaran, kenapa Lynette ada di Visayas sementara suaminya ada di Nueva Segovia. Sebelum melanjutkan cerita, Lynette meminta Rod untuk tidak menghakiminya, karena orang-orang di Visayas sudah menganggap hina mereka. Lynette mulai bercerita ketika dia masih kecil, ayahnya meninggal karena kecelakaan. Setelah kejadian itu, ibunya semakin tertekan dan hatinya hancur. Beberapa hari kemudian, ibunya ditemukan tewas karena gantung diri. Sejak saat itu, Lynette dan kakaknya diasuh oleh bibinya. Suatu hari, bibinya membawa mereka ke alun-alun. Tanpa sepengetahuan Lynette, bibinya menjual kakaknya ke seseorang. Bibinya harus berbohong kepada Lynette kalau kakaknya hilang dan sudah dicari kemana-mana tapi tidak ketemu. Sementara, Lynette semakin ketakutan karena bibinya selalu merundungnya karena dia bukan anak kandungnya dan menganggap dirinya sebagai beban. Rod semakin iba mendengar cerita sedih tentang Lynette, kemudian dia menawarkan makanan kepadanya. Setelah Lynette menghabiskan makanan yang diberi Rod, dia melanjutkan lagi ceritanya. Saat itu dia berusia 16 tahun, ketika rumah sedang sepi, Lynette mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari pamannya. Pamannya memperkosanya dan mengancam menggunakan pisau. Tiap hari Lynette juga mendapat perlakuan kasar dari bibinya. Kemudian dia bekerja di kota Quezon selama 4 tahun. Suatu hari, bibinya menelpon dan mengabari kalau ada seorang pria datang ke rumah yang mengaku sebagai kakaknya yang telah lama hilang. Bibinya memberikan alamat tempat tinggal Lynette, dan suatu hari kakaknya datang menemui Lynette. Setelah itu, kakaknya membawanya ke Nueva Segovia untuk tinggal bersama. Lynette tinggal di sana bersama kakak dan istri kakaknya yang bernama Sioni. Mereka sudah menikah selama 2 tahun tapi belum memiliki anak. Sioni sangat baik terhadap Lynette dan mengajarinya berdandan. Sioni bekerja di Jepang,
Setiap dia pulang dari Jepang, Sioni selalu membelikan baju baru untuk Lynette. Di sana, Lynette sering mendengar kakak dan istrinya berolahraga malam. Dia mencoba mengintip kakaknya saat olahraga malam bersama istrinya. Makin hari, Lynette makin terbawa suasana dan membuat dia tidak bisa berpikiran jernih. Ketika Sioni berangkat ke Jepang, Lynette mengajak kakaknya untuk melakukan seperti yang dilakukannya kepada Sioni. Mereka melakukan perbuatan dosa itu setiap hari, hingga suatu ketika, Lynette menyadari kalau dia hamil. Kemudian kakaknya membawa Lynette ke Visayas untuk melanjutkan hidup di sana sementara sampai Lynette melahirkan. Hingga dia melahirkan anaknya di rumah sakit sendirian, tanpa didampingi kakaknya. Lynette semakin depresi dan hatinya hancur karena ditinggal sendirian. Lynette menceritakan kisahnya sambil menangis dan membuat Rod semakin iba kepadanya. Lynette meminjam HP milik Rod untuk menelpon kakaknya, tapi tidak dapat tersambung. Rod semakin akrab sama Lynette, dia bertanya siapa nama bayinya. Lynette menjawab, putrinya bernama Lindsay. Rod juga memperkenalkan dirinya, yang mengaku single dan belum menikah. Rod bercerita kalau dia adalah seorang pelaut dan sedang mengurus berkas-berkasnya untuk naik ke kapal lagi. Mendengar kalau Rod adalah seorang pelaut, Lynette kembali teringat kejadian di mana dia menjadi penumpang gelap di kapal saat perjalanannya kemarin. Karena tidak mempunyai tiket, Lynette ditangkap oleh petugas keamanan kapal dan dibawa ke kantor kepala keamanan. Lynette menjelaskan kepada petugas kalau dia tidak memiliki uang untuk membeli tiket. Tapi kepala keamanan itu rupanya mempunyai niat busuk kepada Lynette. Dia memaksa Lynette untuk melayani nafsu bejatnya. Tidak hanya itu, Lynette juga dipaksa untuk melayani 2 orang petugas yang menangkapnya tadi. Lynette kemudian bertemu dan berkenalan dengan seorang nenek yang berprofesi sebagai tukang pijat. Walau Piun berprofesi sebagai tukang pijat, nenek itu juga mengeluh karena badannya juga merasa capek dan agak kurang enak. Lynette kemudian menawarkan diri untuk memijat nenek itu dan membuat nenek itu merasa nyaman dengan pijatan Lynette. Kemudian nenek itu mengeluarkan beberapa botol seperti ramuan herbal. Karena penasaran, Lynette bertanya tentang ramuan itu. Dengan berbisik, nenek itu bilang kepada Lynette kalau itu bukanlah ramuan herbal, melainkan racun yang sangat mematikan. Ketika Lynette akan beristirahat, 2 orang petugas keamanan tadi memaksa Lynette untuk ikut bersama mereka. Lynette dibawa ke ruangan kapten, karena kapten juga ingin mencicipi Lynette. Setelah itu, Lynette kembali ke tempat nenek itu sambil menangis. Lynette meminta racun yang dibawa nenek itu untuk membunuh orang-orang yang telah memperkosanya. Dengan dalih ingin mengambilkan minuman untuk mereka, Lynette diam-diam menaruh racun di minuman itu dan berhasil membunuh mereka semua. Tapi saat Lynette bercerita telah membunuh orang-orang yang memperkosanya, Rod tidak mendengarkan karena tertidur. Sementara itu, di dalam perjalanan, kondektur bus memberitahu kalau di depan terjadi banjir karena hujan lebat. Untuk itu semua penumpang diarahkan ke penginapan untuk beristirahat, dan perjalanan akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Di persinggahan, Rod membelikan makanan untuk Lynette. Dia juga memberikan sebuah HP kepada Lynette untuk menghubungi kakaknya dan juga sedikit uang. Lynette sangat senang atas pemberian dari Rod. Dia mengucapkan terima kasih kepada Rod karena kebaikannya. Tapi Rod berkata, kalau mau berterima kasih, Lynette diajak untuk menemani Rod di kamarnya. Seketika ekspresi Lynette berubah, seolah-olah semua laki-laki itu sama saja. Ketika sampai di kamar, Rod mempersilahkan Lynette untuk mandi dan berganti baju. Karena sudah tidak kuat menahan pusakanya yang siap tempur, Rod pun menyusul Lynette ke kamar mandi untuk bercocok tanam. Saat Lynette tertidur, Rod menerima telepon dari istrinya dan mengabarkan kalau perjalanannya terganggu karena banjir. Setelah menerima telepon, anak Lynette terbangun karena buang air besar. Rod berinisiatif menggantikan popoknya,
Tapi Rod terkejut karena anak itu berjenis kelamin laki-laki padahal Lynette bilang kalau anaknya perempuan dan bernama Lindsay. Lalaki ka pala. Keesokan harinya, Lynette terbangun dan mendapati Rod sudah pergi. Lynette melanjutkan perjalanannya sendiri tanpa ditemani Rod. Sementara itu, di rumah yang sederhana, Rod telah berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Ketika sedang makan, mereka melihat berita bahwa ada seorang wanita yang ditangkap polisi karena mengganggu kakak dan kakak iparnya. Wanita itu diduga mengalami gangguan jiwa dan telah menculik seorang bayi di rumah sakit. Wanita itu adalah Lynette yang diperkirakan depresi karena anak yang baru dilahirkan meninggal dunia. Tak hanya itu, di rekaman CCTV menunjukkan bahwa Lynette bersama dengan komplotannya yang bernama Rod. Istri Rod tampak kaget melihat berita itu. Kemudian dia melihat HP milik Rod. Istri Rod semakin terkejut karena melihat chat mesra suaminya dengan Lynette. Karena tanpa sepengetahuan Rod, Lynette telah mengirim beberapa pesan ke HP-nya. Istri Rod sangat murka dan kecewa kepada Rod, padahal semua itu tidak sepenuhnya benar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Lynette mengaku melakukan semua itu karena disuruh oleh Rod. Lynette juga menaruh biji beracun miliknya di tas milik Rod, sehingga semakin menguatkan kalau Rod adalah dalang di balik semua ini. Polisi pun mendatangi rumah Rod untuk menangkapnya. Tapi polisi menembak Rod saat dia berusaha melarikan diri. Kasihan Rod, karena tergoda dengan serabi bekas milik Lynette, dia harus mendapatkan karma seperti ini. Sebenarnya yang lebih kasihan lagi adalah Lynette, karena setiap laki-laki yang dia temui, kebanyakan hanya menginginkan serabinya. Kalau menurut kalian bagaimana? Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih.